Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas salah satu tokoh pembaruan Islam, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syamsuddin. Ia lahir pada 18 Oktober 1865 di Kalmun, tepatnya di sebuah desa kecil di dekat Tripoli, Lebanon. Nah, pemikiran Rashid Ridho akan perlunya mereformasi Islam banyak diilhami oleh dua sosok intelektual, yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Untuk menuangkan sekaligus menyebarkan ide-ide pembaruannya, Rashid Ridho menerbitkan majalah Al-Manar. Muhammad Rashid Ridho juga memiliki karya terkenal, yaitu Tafsir Al-Manar, yang disebut-sebut sebagai embrio lahirnya tafsir Al-Quran kontemporer. Menurut beberapa sumber, Rashid Ridho adalah keturunan bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dengan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Kakek dan ayah Rashid Ridho adalah ulama terkenal yang berasal dari keluarga terpandang dan disegani masyarakat. Sejak kecil, Rashid Ridho belajar membaca dan menghafal Al-Quran dari sang ayah. Ia mulai pendidikan formal di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli, yang masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Namun, karena sekolah itu mempersiapkan muridnya menjadi pegawai pemerintah, Rashid Ridho hanya bertahan selama 1 tahun, sebelum pindah ke sekolah Islam negeri. Sekolah tersebut didirikan oleh ulama besar Syekh Hasan Al-Jisr, yang nantinya memiliki andil besar dalam pembentukan ide pembaruan Rashid Ridho. Di sekolah ini, ia tidak hanya belajar mengenai ilmu keislaman, hadis, dan ilmu pengetahuan modern, tetapi juga mendalami karya Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah yang mengilhaminya untuk membuat gerakan reformasi Islam. Pertemuan dengan Muhammad Abduh Syekh Hasan Al-Aziz juga memberi kesempatan Muhammad Rashid Ridho untuk menulis di beberapa surat kabar yang memberinya bekal di dunia jurnalistik. Saat itu pula Rashid Ridho mengikuti perkembangan dunia Islam dari surat kabar Al-Ukhra Al-Wuthqa yang dikelola Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaru dari Afghanistan dan Muhammad Abduh merupakan sosok pembaru dari Mesir. Rashid Ridho menjadi kagum dan banyak terinspirasi dari ide-ide pembaruan dua tokoh berpengaruh tersebut. Meski kesempatan bertemu Jamaluddin Al-Afghani tertutup karena tokoh ini meninggal, Rashid Ridho sempat bertemu Muhammad Abduh di Beirut pada tahun 1882. Pertemuan dengan Muhammad Abduh membuat Rashid Ridho semakin semangat untuk membuat gerakan agar umat muslim melaksanakan ajaran Islam secara utuh, serta membela dan membangun negara dengan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1894, Rashid Ridho bertemu Muhammad Abduh untuk kedua kalinya dan mendapat lebih banyak kesempatan untuk belajar. Pada 1897, Muhammad Rashid Ridho lulus dari sekolah Syekh Hasan Al-Jisr dan setelah itu memilih pindah ke Kairo, Mesir. Mesir merupakan pusat ilmu pengetahuan dan dipandang sebagai tempat yang paling tepat untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islamnya. Tahun berikutnya, ia bertemu kembali dengan Muhammad Abduh dan mengutarakan keinginannya untuk menerbitkan surat kabar yang memuat masalah sosial, budaya, dan agama. Sejak itu, Rashid Ridho menjadi sosok murid terdekat dan paling setia kepada Muhammad Abduh. Pada 1898, Rashid Ridho berhasil menerbitkan majalah mingguan yang diberi nama Al-Manar. Al-Manar banyak terinspirasi dari Al-Ukhwah Al-Wuthqa yang diterbitkan untuk tujuan menyebarluaskan ide-ide pembaruan Islam dan memelihara kesatuan negara muslim di tengah perkembangan zaman. Bagi Rashid Ridho, ajaran Islam harus sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran serta hadis, dan tidak berubah meski situasi masyarakat terus berkembang. Ia menyuarakan ijtihad, menentang taklid, bid'ah, dan khufarat. Di saat yang sama, umat Islam harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak terjerat kebodohan.
tetapi dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, dasar dan prinsip mengenai hal-hal muamalah yang terdapat dalam Al-Quran, pelaksanaan diserahkan kepada manusia untuk menentukan dengan potensi akal pikirannya, dengan melihat situasi dan kondisi. Sepanjang tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran Islam, pemikiran-pemikiran Rashid Ridho yang tertuang dalam Al-Manar pun menyebar luas melampaui dunia Arab. Rashid Ridho juga memiliki ide pembaruan di bidang pendidikan dan politik. Ia berpendapat bahwa umat Islam akan maju jika menguasai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Rashid Ridho mendukung pembangunan lembaga-lembaga pendidikan dan berupaya memajukan ide pengembangan kurikulum. Rashid Ridho bahkan mendirikan sekolah di Kairo pada 1912 yang diberi nama Madrasah Ad-Da'wah Al-Irsyad. Di bidang politik, Rashid Ridho tertarik dengan ide ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Rashid Ridho menetap di Kairo hingga kematiannya pada 22 Agustus 1935 karena kecelakaan mobil. Tafsir Al-Manar para ulama menyebut tafsir Al-Manar sebenarnya adalah buah pemikiran dari 3 tokoh pembaru Islam, yakni Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Jamaluddin Al-Afghani merupakan tokoh yang pertama kali melahirkan gagasan adanya keharusan perbaikan masyarakat untuk kembali pada sumber ajaran agama Islam yang murni. Sepeninggal Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh aktif memberikan kuliah tafsir yang banyak dicatat oleh Rashid Ridho. Catatan tersebut diberikan kembali pada Muhammad Abduh untuk diperiksa, dan setelah mendapat pengesahan, diterbitkan dalam Al-Manar. Kumpulan tafsir yang termuat dalam majalah Al-Manar inilah yang kemudian dibukukan menjadi tafsir Al-Manar. Sepeninggal Muhammad Abduh, Rashid Ridho melanjutkan apa yang telah dirintis bersama gurunya itu, dengan penafsiran yang relevan dengan perkembangan zaman. Peran Muhammad Rashid Ridho dalam penulisan tafsir Al-Manar menghasilkan kitab tafsir yang tersusun rapi dan terdiri atas 12 jilid. Pengaruh pemikiran Rashid Ridho terus menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam, termasuk Indonesia. Ia diakui sebagai salah satu cendekiawan Islam kontemporer terbesar yang mengilhami semangat pembaruan di berbagai wilayah dunia Islam.